Nabi mengabarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, annahu kana adzaban, sesungguhnya taun itu merupakan azab. Yab'atsullahu ta'ala ala man yasha, yang Allah kirimkan azab tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahli. Dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di bab tentang as-sabr, bab tentang kesabaran. Sudah sampai hadis yang ke-38. Ahibahil kiram, hadis yang baru saja dibacakan oleh Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah yaitu salah seorang istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi dan juga terkenal yaitu dengan ketaatannya, kesetiaannya, juga dengan keilmuannya. Siti Aisyah tidak lain dan tidak bukan adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka itu Aisyah dijuluki oleh para ulama As-Siddiqah. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah dijuluki As-Siddiqah, yaitu kesetiaannya menuruni daripada kesetiaan ayahnya yang tercinta. Baik, mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis ini. Beliau bercerita, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu ketika beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Anit ta'un. Nah, ta'un itu penyakit wabah. Apakah itu penyakit pes, penyakit kolera, penyakit apa saja yang sifatnya mewabah, yang sifatnya cepat menular kemana-mana, itu disebut ta'un. Nah, ternyata Sayyidatuna Aisyah suatu hari pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhbaraha, Nabi mengabarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, annahu kana adzaban, sesungguhnya ta'un itu merupakan azab. Yab'atsullahu ta'ala ala man yasha, yang Allah kirimkan azab tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum wabah itu merupakan azab. Secara umum wabah itu merupakan azab. Wabah apa saja. Kemudian faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tapi sungguh pun dia azab, Nabi mengatakan Allah menjadikannya sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Nah, tolong dibedakan tuh. Jadi pada hakikatnya wabah itu merupakan azab, tapi Allah jadikan azab tersebut khusus untuk orang yang beriman sebagai rahmat. Nah, kemudian Nabi mengatakan lagi, falaisa min abdin, tidaklah seorang hamba yaqa'u fit ta'un, dia terkena wabah, yaitu di suatu tempat, fayamkuthu fi baladi, kemudian dia diam di negerinya yang terkena wabah. Dia enggak keluar, dia enggak lari. Nah, jadi ini pelajaran dari Nabi. Kalau ada satu daerah itu ada wabah, jangan biarkan penduduk di daerah tersebut berkeliaran kemana-mana. Sebab nanti kalau dia berkeliaran kemana-mana, itu bisa menyebarkan penyakitnya ke tempat yang lain. Jadi di sini Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba itu terkena wabah, kemudian fayamkuthu fi baladi, dia tetap tinggal dengan penuh tawakal di negerinya yang terkena wabah tersebut, sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, tegar, nerima, ikhlas. Jadi sabiran itu sabar, muhtasiban itu dia ikhlas menerima daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Ya'lamu, di sini dikatakan ya'lamu annahu la yusibuhu, dan dia tahu betul bahwasanya tidaklah wabah tersebut mengenai dia, menimpa dia, illa ma kataballahu lahu, kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi tahu, oh ini wabah dari Allah. Ini hanya terkena orang-orang yang dikehendaki Allah. Kalau aku dikehendaki Allah, mau lari kemanapun aku pasti kena. Tapi kalau Allah tidak menghendaki aku kena, nggak bakal kena, walaupun aku ada di tengah wabah. Artinya orang ini ikhlas, sabar, tawakal, karena memang wabahnya sudah menyebar kemana-mana. Jadi di sini dikatakan tidaklah seorang hamba sabar seperti tadi,
Dihadapi itu wabah dengan sabar, dengan tawakal, dengan keyakinan bahwa itu memang datang dari Allah dan hanya menimpa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nabi mengatakan, illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka tidaklah bagi dia kecuali dia mendapatkan pahala syahid. Jadi pahala orang yang mati syahid. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi ini hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Nah, baiklah ya ikhwan. Dengan demikian kita kaitkan dengan wabah yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia, termasuk di negeri kita Indonesia. Jadi wabah yang terjadi itu, baik itu wabah buatan dibuat oleh tangan manusia ataupun itu memang betul-betul datang begitu saja secara alami dari Allah Subhanahu wa taala, maka wabah ini merupakan azab dari Allah ke atas muka bumi ini karena terlalu banyak kerusakan di mana-mana. Tapi jangan kemudian berasumsi, oh kalau begitu yang mati itu semuanya diseksa oleh Allah. Enggak begitu. Tadi kan Nabi mengatakan Allah jadikan azab tersebut bagi orang yang beriman sebagai rahmat. Nah, maka itu saya berkali-kali pernah mengatakan di sini, musibah itu ada 3 makna. Bagi seseorang itu ada 3 arti. Ada 3 hakikat yang mesti kita pahami. Ada musibah yang menjadi azab. Ada musibah yang menjadi mehna, menjadi ujian. Dan ada musibah yang menjadi inzar, yang menjadi peringatan. Jadi wabah itu ada 3 macam. Ada wabah yang menjadi ujian, ada wabah yang menjadi peringatan, ada wabah yang menjadi azab. Ya ikhwan. Lalu pertanyaannya bagaimana cara membedakan? Kalau seseorang mendapatkan musibah, cara membedakan itu azab atau ujian atau peringatan. Cara membedakannya simpel. Lihat saja yang mendapat musibah tersebut. Jadi tolok ukurnya adalah orang yang tertimpa musibah. Kalau yang tertimpa musibah itu orang mukmin yang taqi, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para solihin, para ulama yang amilin, orang-orang yang betul-betul baik, kita tahu dia tertimpa musibah, maka bisa dipastikan musibahnya itu adalah ujian, bukan azab. Musibahnya itu merupakan ujian. Kita lihat orangnya, oh kalau orangnya beriman, takwa, kalau dapat musibah dari Allah, ujian. Mana mungkin Allah mengazab nabinya, mana mungkin Allah mengazab rasulnya, mana mungkin Allah mengazab para aulianya, mana mungkin Allah mengazab itu para orang solihin. Jadi kalau orang-orang solihin terkena musibah, itu merupakan ujian mehna. Untuk apa diuji, saudara? Liraf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajatnya di sisi Allah. Makin banyak dia dapat musibah, makin banyak dia diuji, makin banyak dia sabar, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian, kalau yang tertimpa musibah, dia orang muslim, secara umum baik-baik saja, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, suka lalai, suka jatuh sekali-sekali ke tempat kemunkaran, ya ikhwan. Dia muslim, saudara, dia masih sholat, tapi kadang-kadang bercampur dengan sejumlah kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, orang semacam ini kalau dapat musibah, musibah itu insya Allah merupakan peringatan yang buat yang bersangkutan. Nah, bukan ujian, peringatan, saudara. Loh, kenapa diperingati? Allah masih sayang sama dia. Dia diberikan peringatan, liyatuba ilallah, supaya dia taubat kepada Allah, saudara. Nah, kalau dia sadar, oh ini Allah kasih peringatan nih. Mungkin karena saya berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Oh saya belum bersih. Oh sholat saya kadang-kadang masih suka bolong. Ini Allah kasih peringatan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku kembali kepadanya. Nah, aku taubat, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kalau orang tersebut insaf, sadar, maka musibah yang dialami tadi, saudara, itu menjadi takfirudz dzunub, menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah. Makanya baik yang nomor 1 maupun nomor 2, baik yang merupakan ujian maupun peringatan, dua-dua ini merupakan rahmat untuk orang yang beriman. Makanya tadi Nabi mengatakan wa ja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Jadi wabah yang manapun
selalu Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Jadi pandemi yang terjadi ini secara umum itu merupakan azab, tapi bagi orang yang beriman enggak. Saudara, itu bukan azab. Bagi orang yang beriman itu merupakan ujian atau peringatan. Baik itu ujian ataupun peringatan, maka itu berarti merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang yang ketiga, kalau ada orang nggak ada kebaikan dalam dirinya, seperti orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, atau orang munafik yang pura-pura beriman, atau orang zindik, saudara, yang suka merusak Islam, atau orang-orang ahli maksiat, udah nggak ada kebaikan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tiap hari kerjaannya berzina, mabok-mabokan, saudara, mencuri, nipu, nganiaya orang, membunuh, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, kalau dapat musibah, maka dipastikan musibah tersebut adalah azab. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, jadi kita nggak usah nilai orang lain, nilai diri sendiri nih. Oh, saya kemarin kena musibah. Nah, ini azab, peringatan, atau siksa ya. Periksa diri kita. Kita masuk golongan yang mana? Masuk golongan yang pertama, seperti golongan para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para ulama, amilin. Lihat diri kita. Apa kita masuk golongan yang betul-betul baik? Kalau kita masuk golongan yang betul-betul baik, berarti dia ujian. Terima, sabar, Allah angkat derajatnya. Nah, atau kita periksa, oh diri saya masih suka lalai. Saya sih bukan penjahat, saya nggak pernah mabok-mabokan, tapi kadang-kadang sholat suka lalai. Kadang-kadang masih ada maksiat yang saya kerjakan. Secara umum, kita jalankanlah semua. Oh, ini peringatan dari Allah. Supaya apa? Ketaatan kita tingkatkan, kemaksiatannya kita tinggalkan. Tingkatkan kebaikannya, stop keburukannya. Nah, dengan demikian, insya Allah, musibah tadi akan menghapus dia punya dosa. Berarti Allah masih cinta sama dia. Alhamdulillah. Nah, kita periksa. Kalau ternyata diri kita masuk yang ketiga, na'udzubillah min dzalik. Yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat kerjaannya setiap hari, astagfirullah. Ini adalah azab. Masih untung begitu diazab sama Allah kalau dia masih hidup. Artinya dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Coba kalau dia dimusnahkan oleh Allah dalam azab tersebut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan itu nggak terjadi ya kawan. Maka itu sekali lagi, itulah cara kita memaknai